Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah berkenan hadir dalam bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kita mulai bimbingan kali ini, Ustadzah mengajak kalian berdoa dulu. Silakan pimpin berdoa. Iip, silakan. Marilah sebelum kita memulai kegiatan ini, kita terlebih dulu berdoa agar mendapat manfaat dari kegiatan ini atau barokahnya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Iip sudah memimpin temannya berdoa. Baik, kali ini Ustadzah akan memberikan kalian beberapa informasi dan pemahaman baru seputar say no to insecure ya, topiknya kali ini. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu insecure? Rendah diri. Ya. Siapa lagi yang bisa menjelaskan artinya insecure? Iip, silakan. Perasaan tidak pede, sudah. Perasaan tidak pede. Bagus. Nah, saya sekarang tanya pada semuanya, pernahkah kalian merasa malu? Pernah, Ustazah. Pernah atau sering? Sering, Ustazah. Sering ya. Oke. Kenapa ini juga yang perlu Ustazah jelaskan, kenapa Ustazah mengajak kalian beberapa orang dari kelas yang berbeda ini ya. Karena menurut angket sekaligus observasi yang Ustazah lakukan, kalian masih memiliki rasa percaya diri yang kurang seperti itu ya. Makanya melalui bimbingan ini harapannya kalian bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Oke, sekarang Ustazah tanya satu persatu ini. Kapan kalian malu atau saat apa kalian malu? Coba Ustazah tanya satu-satu dari Iip. Yang angkat tangan lebih dulu. Saat apa, Iip? Saat berbicara di depan umum. Oke, yang lain, silakan. Izam dulu yang angkat tangan. Silakan, Nak. Saat berpakaian tidak rapi. Saat berpakaian tidak rapi. Wah, ini ciri-ciri puber. Oke, selanjutnya Lydia yang angkat tangan. Silakan. Saat apa? Ketika bertemu dengan orang yang belum kita kenal, Ustazah. Sebenarnya wajar ya, normal. Merasa malu itu normal. Yang nggak normal yang seperti apa? Yang cukup mengganggu perkembangan kalian. Jadi merasa malu tidak seharusnya menjadi hambatan kalian untuk terus berkembang. Sekarang tujuan layanan, Leli, silakan dibacakan. Melalui pembelajaran kooperatif, kita dapat berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungannya secara kolaboratif dengan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, bagus. Terima kasih ya Mbak Leli. Jadi maksudnya tadi sudah Ustazah singgung juga bahwa bimbingan kelompok kali ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari kalian. Itu yang atasi rasa tidak percaya diri tersebut dengan hal-hal yang lebih positif seperti itu ya. Baik, nah sekarang Ustazah ajak kalian untuk berkenalan dulu. Coba sekarang perkenalkan diri dan teman yang ada di room ini. Izam, Denaya, dan Lydia. Oke, terima kasih. Selanjutnya Iip. Jangan lupa perkenalkan dari kelas berapa juga. Perkenalkan, nama saya Miandarta, bisa dipanggil Iip, dari kelas 8. Oke, terima kasih Iip. Selanjutnya Izam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zamzam Zaibul Anwar, dipanggil Izam. Saya dari kelas 8A. Di room ini ada
di room ini terdapat teman-teman saya di antara lain Iip, Denaya, Uki, Lydia, dan Leli. Setelah perkenalan tahapan kita, Ustazah harus menjelaskan tahapan kita hari ini. Yang pertama, kalian harus mematuhi dan menyepakati asas dan etika dalam BKP ini. Jadi, anak-anak dalam bimbingan kelompok ini, kalian ada asas-asas dan etika yang harus dipatuhi ya. Dan yang terakhir, tahapan kalian adalah mempresentasikan hasil kerja kalian. Ini tadi yang sempat Ustazah singgung, asas dan etika dalam BKP. Apa saja tanggung jawab? Coba ada yang mengangkat tangan. Izam, silakan Zam. Mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tertib. Melalui diskusi selama BKP, kalian bisa eksplor masalah-masalah yang ada dalam diri kalian, dan harapannya Ustazah, apapun itu masalahnya, karena ini hanya kita berenam, bisa menjaga kerahasiaan sesama temannya? Bisa. Nah ya, jadi kalau sudah kita sepakati bahwa kita akan menjaga kerahasiaan ini, nantinya kita lebih bebas untuk berekspresi. Apa sudah siap dan sepakat dengan peraturan tadi? Sepakat sudah. Sepakat, oke. Untuk selanjutnya kita bermain dulu yuk. Yuk, sekarang kalian bisa scan boardnya kalian. Yang tampil itu silakan di waktunya berjalan mundur, kalian harus menyelesaikan kuis tersebut cepet-cepetan kan? Seperti ini ya kan? Oke, silakan di drag nak. Silakan di drag. Nah, seperti ini. Betul berapa? Nah, kalau betul semua akan seperti ini. Iip di urutan kedua. Kemudian Lydia tadi 13 detik. Betul ya? Uki 15 detik di urutan keempat. Kemudian disusul. Oke, ini gambarnya siapa sih? Tahu enggak kalian? Ucok Baba, yang mana Ucok Baba? Yang pakai baju apa? Pakai baju biru. Biru, bagus. Kemudian yang satunya siapa? Adul. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Apa keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Ucok Baba? Silakan, siapa yang angkat tangan? Tinggi badan tidak sesuai dengan orang lain. Tinggi badan ya, masalah tinggi badan yang tidak apa ya, nyaris sangat berbeda dengan ukuran normal. Seperti itu maksudnya Izam ya. Mereka dua orang ini adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, namun mereka bisa sukses loh. Selanjutnya kita saksikan video dulu. Dari video yang saya tampilkan tadi, pesan moral yang bisa Kita harus lebih bersyukur karena memiliki keadaan fisik yang lebih sempurna gitu Ustazah. Dan kita harus memiliki semangat yang tinggi gitu Ustazah. Mereka yang terlahir memiliki keterbatasan saja bisa. Mengapa kalian tidak? Itu kan? Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya. Ustazah pilih aja dari acak ya, ini Ustazah milih sesuai partisipan aja. Gini, Iip dengan Izam ya. Kelompok keduanya adalah Leli dan Uki. Setiap kelompok bertugas menyusun 2 pertanyaan. Kalian tulis kemudian pertanyaan tersebut pada kolom chat. Silakan kalian menulis chat di sini. Oke, tampaknya sudah ada Iip yang menulis pertanyaan. Oke, Lydia ya ini. Kemudian Uki. Oke, kayaknya sudah 6 ini.
Ustazah minta 1 menit dulu untuk mengetik ya. Ustazah stop sharing dulu untuk mengetik ini. Di sini kalian akan bermain lagi. Kalian harus memilih kotak dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan kalian itu sudah Ustazah rangkum di sini. Sekarang kalian memilih 2 pertanyaan, berarti milih 2 itu. Nah, nanti Satu orang 2 kotak. satu kelompok, satu kelompok 2 kotak. Jadi, oke, gimana If? Saya pilih nomor 1. If pilih nomor 1. Kita lihat bersama. Nah, ini pertanyaan untuk kelompoknya Iib. Iib dan Nizam, ini dicatat dulu pertanyaannya. Faktor atau hal apa saja yang membuat orang lebih percaya diri? Berarti untuk kelompok terakhir ini dapat nomor 2 dan 6. Kita lihat dulu yang nomor 2 apa. Langsung dikerjakan di LKPD kalian ya. Sekarang sudah langsung aja dikerjakan. Di sini kalian bisa scan barcode lagi untuk mendownload materi dan LKPD-nya. Nih, di sini silakan dilihat tentang LKPD. Jadi di LKPD-nya kalian akan menerima kurang lebih 4 soal. Nah, ini seperti ini modelnya. Di sini ini soal yang terakhir adalah bagaimana kalian mencari kisah ini ya. Kisah inspirasi dari orang, boleh orang di sekeliling kalian. Ya, silakan Ustazah kasih kalian waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Kemudian setelah itu kalian wajib mempresentasikan secara berkelompok ya. Oke, untuk diskusi bagaimana caranya bisa menggunakan WA. Oke, sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi ini. Silakan dari kelompok 1, Ibni Andata dan Ijam. Kali ini saya akan mempresentasikan gambar kerja atau LKPD dari Sedakistin. Kelompok saya yaitu saya sendiri dengan Izam. Lanjut. Yang nomor 2, hal yang membuat saya pede. Yang pertama, tidak ada catatan fisik. Yang kedua, tubuh ideal. Yang ketiga, mendapatkan support dari orang sekitar. Hal yang membuat saya tidak pede ialah baju tidak sesuai dengan tema suasana, hinaan dari teman dekat. Soal yang keempat adalah ceritakanlah kisah hidup seseorang atau tokoh yang dapat menginspirasi kita atau kalian semua. Tokoh yang kami dapat ialah Steve Jobs. Steve Jobs ialah pendiri perusahaan Apple Inc. yang merancang dan membangun iPhone, Mac, Apple Computer, dan Apple TV. Ia menderita disleksia, yaitu gangguan dalam proses belajar, tandai dengan kesulitan baca, menulis, atau mengeja. Kesulitan yang dimiliki Jobs dalam membaca karena disleksia tidak menghambat untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompoknya Iib dan Mas Izam sudah selesai. Apakah ada pertanyaan untuk mereka? Sampaikan pertanyaannya. Bagaimana cara kamu untuk menyesuaikan penampilan kamu sesuai suasana yang ada? Pertama, mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkalsium. Yang kedua, memaksimalkan latihan. Yang ketiga, mencoba tidak mendengarkan pembicaraan orang lain. Ini ada evaluasi hasil dan proses. Di situ ada angket yang harus kalian isi, nak. Angketnya harus kalian isi. Silakan scan dulu. Evaluasi hasil ranah pengetahuan. Nih, ini ada skala. Kalian diminta untuk memberikan respon. Responnya harus jujur, nak. Ini sekarang tentang refleksi. Oke, dari kegiatan bimbingan kelompok adik ini, apa yang kalian dapatkan? Sekarang motivasi untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya faktor apa saja yang mempengaruhi percaya diri? Masih ingat kalian tentang LKPD tadi? Ya, Ib? Faktor internal dan eksternal. Dan terakhir, kalian sudah punya strategi yang kalian rancang di LKPD untuk mengatasi rasa tidak percaya diri kalian. Jadi dia tadi apa strateginya? Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oh iya, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti layanan ini. Jaga terus semangat kalian di rumah, jangan lupa ibadahnya tetap istiqomah ya.
Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.